Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Selama ribuan tahun, manusia telah menatap langit dan bertanya-tanya, apakah kita sendirian di alam semesta? Pertanyaan ini telah menjadi inti dari banyak peradaban, agama, dan filosofi. Namun pencarian untuk menjawab pertanyaan ini baru benar-benar dimulai ketika kita memiliki alat ilmiah yang cukup canggih untuk menjelajahi ruang angkasa. Salah satu tonggak penting dalam pencarian ini terjadi pada 11 September 2023 ketika teleskop luar angkasa James Webb JWST menemukan indikasi kuat bahwa K2-18b, sebuah eksoplanet yang berjarak sekitar 120 tahun cahaya dari bumi, mungkin memiliki molekul organik di atmosfernya, molekul yang di bumi dihasilkan oleh makhluk hidup. Penemuan ini bukan sekadar sebuah perkembangan teknologi, tetapi juga membawa kita lebih dekat kepada jawaban dari salah satu pertanyaan terdalam dalam sejarah manusia. Apakah kita sendirian? Dalam topik ini, kita akan menyelami sejarah pencarian kehidupan di luar bumi, bagaimana JWST mengubah cara kita mempelajari alam semesta, dan apa implikasi penemuan ini bagi ilmu pengetahuan dan masa depan eksplorasi ruang angkasa. Sejarah pencarian kehidupan dari eksoplanet pertama hingga teleskop James Webb. Pencarian kehidupan di luar bumi bukanlah fenomena baru. Sejak zaman kuno, manusia telah mengamati bintang-bintang di langit malam dan membayangkan bahwa di luar sana mungkin ada dunia lain yang dihuni oleh makhluk hidup. Dalam sejarah, banyak kebudayaan kuno memiliki mitos tentang makhluk luar angkasa atau dunia lain yang dihuni. Namun upaya ilmiah pertama untuk menjawab pertanyaan ini baru dimulai pada abad ke-16 dan 17 ketika Copernicus, Galileo, dan Kepler memperkenalkan konsep alam semesta heliosentris dan planet-planet yang mengelilingi bintang. Pergeseran dari pandangan geosentris ke pandangan heliosentris membuka pintu bagi kemungkinan bahwa planet-planet lain di luar tata surya mungkin ada dan berpotensi memiliki kehidupan. Spekulasi tentang kehidupan di Mars dan Venus memicu penelitian lebih lanjut pada awal abad ke-20, tetapi alat astronomi yang tersedia pada saat itu sangat terbatas. Lompatan besar dalam pencarian kehidupan di luar bumi terjadi pada tahun 1992 ketika dua astronom, Alexander Wollaston dan Del Frel, menemukan eksoplanet pertama yang mengorbit bintang di luar tata surya. Penemuan ini yang dilakukan menggunakan pulsar sebagai panduan memberikan bukti langsung bahwa planet-planet di luar tata surya memang ada. Sebelum itu, meskipun para ilmuwan telah berspekulasi tentang adanya eksoplanet, mereka tidak memiliki bukti konkret. Tahun 1995 menandai tonggak lain dalam pencarian kehidupan di luar bumi ketika Michael Mayer dan Didier Queloz menemukan 51 Pegasi b, eksoplanet pertama yang mengorbit bintang mirip matahari. Temuan ini membuka babak baru dalam astronomi karena untuk pertama kalinya manusia memiliki bukti bahwa planet yang mirip dengan bumi mungkin ada di luar tata surya. Namun, tantangan utama dalam pencarian kehidupan selalu berpusat pada menemukan planet-planet yang berada dalam zona layak huni, yaitu wilayah di sekitar bintang di mana suhu memungkinkan air cair ada di permukaan planet. Hingga saat itu, sebagian besar eksoplanet yang ditemukan tidak berada dalam zona layak huni, membuat mereka tidak cocok untuk mendukung kehidupan seperti yang kita ketahui. Pada tahun 2015, teleskop Kepler mengidentifikasi K2-18b, sebuah eksoplanet yang terletak di zona layak huni dari bintang induknya K2-18. Planet ini segera menjadi subjek penelitian lebih lanjut karena ukurannya yang hampir 8 kali lipat dari bumi menjadikannya super bumi. Meskipun penemuan K2-18b menjadi tonggak penting, tantangan untuk memahami atmosfer dan komposisinya masih besar. Teknologi teleskop pada saat itu, termasuk Hubble dan Spitzer, memiliki keterbatasan dalam menganalisis atmosfer planet yang begitu jauh.
Ini semua berubah dengan peluncuran teleskop James Webb JWST pada Desember 2021. Teleskop ini memiliki kemampuan untuk menganalisis spektrum inframerah, memungkinkan para ilmuwan untuk mendeteksi molekul-molekul yang ada di atmosfer planet seperti K2-18 dengan tingkat presisi yang belum pernah ada sebelumnya. Peluncuran JWST menandai dimulainya era baru dalam astronomi dengan kemampuan yang jauh lebih besar untuk mengeksplorasi dan memahami eksoplanet. Dr. Sarah Seager, seorang astrofisikawan dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), menyoroti pentingnya JWST. James Webb tidak hanya memberi kita alat untuk menemukan planet di luar sana, tetapi juga untuk mempelajari kondisi kimia dan fisik di atmosfer mereka. Dengan ini, kita bisa mendapatkan petunjuk penting tentang potensi adanya kehidupan. K2-18b, eksoplanet dengan atmosfer menjanjikan. Pada 11 September 2023, JWST mengarahkan pandangannya ke K2-18b dan membuat salah satu penemuan paling menakjubkan dalam astronomi modern. Spektrometer teleskop mendeteksi metana, karbon dioksida, dan yang paling mengejutkan, dimetil sulfida di atmosfer planet tersebut. Di bumi, dimetil sulfida hampir seluruhnya dihasilkan oleh organisme laut, khususnya plankton. Penemuan senyawa ini di atmosfer K2-18b memicu spekulasi bahwa mungkin ada kehidupan mikroba yang serupa di planet ini. Dr. Paul Rimmer, ahli astrobiologi dari University of Cambridge, mencatat, metana dan karbon dioksida biasanya dihasilkan oleh proses biologis di bumi, tetapi keberadaan dimetil sulfida sangat spesifik karena di bumi, senyawa ini hampir seluruhnya terkait dengan kehidupan. Jika ada sumber dimetil sulfida di K2-18b, itu bisa menunjukkan adanya bentuk kehidupan mikroba. Namun, penemuan ini belum memberikan bukti definitif tentang kehidupan. Ilmuwan masih harus menjawab banyak pertanyaan tentang bagaimana molekul-molekul ini dapat terbentuk di K2-18b tanpa adanya kehidupan. Di bumi, senyawa-senyawa ini merupakan indikator kuat keberadaan makhluk hidup. Tetapi di dunia lain, proses non-biologis mungkin memainkan peran yang berbeda. Penemuan uap air di atmosfer K2-18b juga memperkuat kemungkinan bahwa planet ini memiliki lautan di permukaannya yang berpotensi menjadi rumah bagi mikroorganisme laut. Kehadiran air cair selalu menjadi elemen kunci dalam pencarian kehidupan, karena air adalah pelarut universal yang diperlukan untuk sebagian besar reaksi biokimia. Namun kita juga harus memperhitungkan faktor lingkungan lain. K2-18b mengorbit bintang Katai Merah, jenis bintang yang lebih kecil dan lebih dingin daripada matahari. Bintang Katai Merah cenderung memiliki umur yang jauh lebih panjang, yang memberi lebih banyak waktu bagi kehidupan untuk berevolusi. Namun bintang-bintang ini juga cenderung menghasilkan flare bintang yang sangat kuat, yang dapat memengaruhi atmosfer planet dan mungkin membahayakan kehidupan. Bagi para ilmuwan, tantangan utama adalah menentukan apakah K2-18b dapat mempertahankan atmosfernya dalam jangka panjang. Atmosfer planet ini harus cukup tebal untuk melindungi kehidupan dari radiasi bintang sambil tetap memungkinkan proses biologis terjadi di bawah permukaan air. Bagaimana JWST menganalisis atmosfer K2-18b? Teknologi yang digunakan oleh JWST untuk menganalisis atmosfer K2-18b adalah salah satu prestasi terbesar dalam sejarah astronomi modern. Teleskop ini menggunakan teknik yang disebut spektroskopi inframerah yang memungkinkan para ilmuwan untuk mempelajari bagaimana cahaya dari bintang melewati atmosfer planet dan berinteraksi dengan molekul-molekul di dalamnya. Setiap molekul memiliki jejak spektral yang unik yang dapat diidentifikasi berdasarkan bagaimana molekul tersebut menyerap atau memancarkan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Saat K2-18b melintas di depan bintang induknya, cahaya bintang tersebut
melewati atmosfer planet dan sebagian panjang gelombang cahaya diserap oleh molekul-molekul di atmosfer. Spektrometer inframerah JWST mendeteksi panjang gelombang yang khas untuk metana, karbon dioksida, dan dimetil sulfida. Data ini kemudian diterjemahkan menjadi spektrum yang menunjukkan jejak sidik jari kimia dari atmosfer planet tersebut. Menurut Dr. Edwin Kite, seorang ahli geofisika planet dari University of Chicago, spektroskopi inframerah memberi kita kemampuan untuk melihat komposisi atmosfer planet-planet jauh dengan presisi yang luar biasa. Sebelumnya kita hanya bisa menebak-nebak komposisi atmosfer eksoplanet berdasarkan model teoritis. Tetapi sekarang kita memiliki data nyata yang memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan yang lebih kuat. Kemampuan spektroskopi JWST tidak hanya terbatas pada mendeteksi gas-gas tertentu. Alat ini juga dapat mengungkap informasi penting tentang suhu, tekanan, dan struktur atmosfer planet. Misalnya, spektrum yang dihasilkan oleh JWST juga memberi petunjuk tentang suhu permukaan K218b yang diperkirakan berkisar antara 25 hingga 47 derajat Celcius pada siang hari, suhu yang cocok untuk mendukung kehidupan. Namun tantangan terbesar adalah memastikan bahwa molekul-molekul yang terdeteksi benar-benar berasal dari proses biologis. Di planet-planet seperti K218b, ada kemungkinan bahwa molekul-molekul ini dapat dihasilkan oleh proses geologis atau kimia non-biologis. Oleh karena itu, para ilmuwan harus sangat berhati-hati dalam menarik kesimpulan akhir. Potensi kehidupan di K218b, mikroorganisme hingga makhluk kompleks. Ketika berbicara tentang potensi kehidupan di K218b, ada sejumlah skenario yang bisa dibayangkan. Salah satu skenario yang paling mungkin adalah bahwa kehidupan di planet ini berbentuk mikroorganisme, mirip dengan kehidupan mikroba yang ditemukan di lingkungan ekstrim di bumi. Di bumi, mikroorganisme ekstremofil mampu bertahan hidup di lingkungan yang sangat keras, seperti ventilasi hidrotermal di dasar laut atau kolam-kolam asam di sekitar gunung berapi. Mikroba ini tidak membutuhkan oksigen atau sinar matahari untuk bertahan hidup, tetapi malah memanfaatkan senyawa kimia seperti metana atau hidrogen sulfida sebagai sumber energi. Kondisi serupa mungkin ada di K218b. Jika planet ini memiliki lautan di permukaannya, mikroorganisme serupa mungkin telah berevolusi untuk memanfaatkan senyawa-senyawa kimia yang ada di atmosfer. Namun salah satu tantangan terbesar bagi kehidupan di K218b adalah gravitasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bumi. Dengan massa sekitar 8 kali lipat dari bumi, gravitasi K218b sekitar 2 kali lebih besar. Ini berarti bahwa kehidupan di sana, jika ada, mungkin memiliki struktur tubuh yang sangat berbeda. Dr. Penny Boston dari NASA, seorang ahli dalam mikroorganisme ekstremofil, menjelaskan bahwa kehidupan di bumi telah beradaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan yang paling keras sekalipun, dari gurun yang gersang hingga dasar laut yang sangat dalam. Jika K218b memiliki lautan yang kaya akan senyawa organik, sangat mungkin bahwa kehidupan mikroba bisa berkembang di sana. Namun spekulasi tidak berhenti pada mikroorganisme. Jika K218b memiliki kondisi yang stabil selama miliaran tahun, ada kemungkinan bahwa kehidupan kompleks dapat berkembang. Gravitasi yang lebih kuat di K218b mungkin mempengaruhi cara makhluk hidup berevolusi. Di bumi, makhluk yang hidup di bawah tekanan tinggi seperti di dasar laut biasanya memiliki tubuh yang lebih kecil dan lebih kuat untuk mengatasi tekanan lingkungan. Di K218b, makhluk laut yang kompleks mungkin memiliki otot yang lebih kuat dan struktur tulang yang lebih padat untuk menahan tekanan gravitasi yang lebih besar. Kehidupan di sana mungkin juga memanfaatkan sumber energi yang berbeda, seperti metabolisme berbasis metana atau senyawa kimia lainnya yang tidak ada di bumi.
Evolusi di lingkungan seperti ini mungkin menghasilkan makhluk hidup yang sangat berbeda dari yang kita kenal. Mungkin dengan organ tubuh yang belum pernah kita lihat, jelas Dr. Kate. Bahkan lebih menarik lagi, K218b mungkin memiliki ekosistem laut yang mirip dengan dasar laut bumi, di mana ventilasi hidrotermal menyediakan energi bagi ekosistem yang sangat unik. Mikroba di sekitar ventilasi hidrotermal ini tidak memerlukan sinar matahari untuk bertahan hidup, melainkan menggunakan energi kimia dari reaksi antara air laut dan bahan kimia yang dipancarkan oleh ventilasi. Kondisi ini mungkin ada di K218b, menciptakan habitat yang cocok untuk kehidupan mikroba atau bahkan makhluk multiseluler. Tantangan eksplorasi fisik ke K218b. Meskipun penemuan ini membawa harapan besar, tantangan terbesar yang harus dihadapi umat manusia adalah bagaimana kita bisa mengeksplorasi K218b lebih jauh. Dengan jarak sekitar 120 tahun cahaya, K218b berada sangat jauh dari jangkauan teknologi ruang angkasa kita saat ini. Bahkan dengan kecepatan cahaya, butuh lebih dari 1 abad untuk mencapai planet ini, membuat eksplorasi fisik dalam waktu dekat hampir mustahil. Namun para ilmuwan dan insinyur di seluruh dunia tidak menyerah pada tantangan ini. Ada banyak inovasi teknologi yang sedang dikembangkan untuk memungkinkan kita mempelajari planet yang sangat jauh seperti K218b. Salah satu metode yang sedang dipertimbangkan adalah pencarian sinyal radio dari peradaban maju yang mungkin ada di planet-planet ini. Jika ada peradaban maju di K218b, mereka mungkin telah mendeteksi sinyal radio dari bumi yang telah dipancarkan selama lebih dari 100 tahun terakhir. Dalam beberapa dekade ke depan, kita mungkin akan memiliki teknologi yang memungkinkan kita mempelajari planet-planet jauh tanpa harus pergi ke sana, kata Dr. Thomas J. Burham, mantan Kepala Direktorat Misi Sains NASA. Kami sedang mengembangkan metode observasi jarak jauh yang lebih canggih, seperti menggunakan gelombang radio atau bahkan teknologi quantum communication untuk mencari tanda-tanda kehidupan atau peradaban cerdas. Salah satu teknologi yang sedang dikembangkan adalah teleskop frekuensi radio yang dapat mendeteksi sinyal buatan dari jarak jauh. Jika ada peradaban cerdas di K218b, mereka mungkin telah mengembangkan teknologi komunikasi yang mirip dengan kita, dan sinyal-sinyal tersebut dapat dideteksi dengan teleskop masa depan. Selain itu, observatorium ruang angkasa yang lebih canggih di masa depan mungkin akan memiliki kemampuan untuk mendeteksi lebih banyak detail tentang atmosfer dan komposisi kimia K218b, memberikan lebih banyak informasi tentang potensi adanya kehidupan di sana. Teleskop generasi mendatang akan memungkinkan kita untuk melihat dengan lebih rinci, mencari jejak kimia yang hanya bisa dihasilkan oleh teknologi maju atau proses industri. Jelas Dr. Sarah Seeger. Masa depan eksplorasi dan teknologi, harapan besar untuk menemukan kehidupan. Penemuan JWST tentang K218b hanyalah permulaan dari era baru dalam eksplorasi ruang angkasa dan pencarian kehidupan di luar bumi. Para ilmuwan percaya bahwa ada ribuan, jika tidak jutaan, eksoplanet di galaksi kita yang memiliki kondisi serupa dengan K218b. Teleskop seperti JWST memberi kita alat yang diperlukan untuk mempelajari atmosfer eksoplanet dan mencari tanda-tanda kehidupan. Tetapi masa depan pencarian ini akan melibatkan teknologi yang lebih canggih. Dr. Sarah Seeger dan timnya di MIT sedang mengembangkan model-model baru untuk mencari senyawa kimia di atmosfer planet yang hanya dapat dihasilkan oleh proses industri. Salah satu senyawa yang sedang mereka cari adalah CFC, klorofluorokarbon, yang dihasilkan oleh teknologi industri di bumi. Jika kita menemukan senyawa seperti itu di atmosfer planet lain, itu akan menjadi bukti yang sangat kuat bahwa peradaban maju memang ada di luar sana. CFC adalah contoh senyawa kimia yang tidak terjadi secara alami. Jika kita menemukannya di atmosfer eksoplanet, itu berarti ada aktivitas industri di planet tersebut, dan itu akan menjadi salah satu bukti paling kuat bahwa ada peradaban maju di sana.
Jelas Dr. Siegel, tantangan terbesar dalam pencarian ini adalah kemampuan kita untuk mendeteksi sinyal yang sangat lemah dari jarak yang sangat jauh. Teleskop generasi mendatang, seperti yang sedang dirancang oleh NASA dan ESA, European Space Agency, akan memiliki resolusi yang jauh lebih tinggi daripada JWST, memungkinkan kita untuk mencari tanda-tanda kehidupan yang lebih halus di atmosfer planet yang terletak ribuan tahun cahaya jauhnya. Kesimpulan, apa arti penemuan ini bagi umat manusia? Penemuan K218b dan potensi adanya kehidupan di sana membawa dampak yang sangat besar bagi sains, filosofi, dan cara kita memandang tempat kita di alam semesta. Jika kehidupan benar-benar ditemukan di sana, bahkan dalam bentuk paling sederhana, itu akan menjadi salah satu penemuan terbesar dalam sejarah manusia. Penemuan ini akan mengubah cara kita memahami alam semesta dan mungkin juga cara kita memandang diri kita sendiri. Namun implikasi dari penemuan ini tidak hanya terbatas pada sains. Mereka juga menimbulkan pertanyaan filosofis dan etis yang mendalam. Jika kita tidak sendirian di alam semesta, bagaimana kita harus berinteraksi dengan bentuk kehidupan lain? Apakah kita siap untuk menghadapi realitas bahwa kita mungkin bukan satu-satunya makhluk cerdas di alam semesta ini? Dr. Penny Boston menyatakan, penemuan kehidupan di luar bumi, bahkan dalam bentuk mikroba, akan menjadi penemuan terbesar dalam sejarah manusia. Ini akan mengubah cara kita memahami posisi kita di alam semesta. Dalam pencarian ini, kita tidak hanya mencari jawaban ilmiah, tetapi juga mencoba memahami makna eksistensi kita di alam semesta yang lebih luas. Dan meskipun tantangan besar masih harus dihadapi, penemuan di K218b telah membawa kita satu langkah lebih dekat pada pemahaman yang lebih besar tentang alam semesta yang kita tinggali. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.